Baik, terima kasih atas kunjungannya ke Bandar Udara Fransida Maumere. Dalam masa adaptasi atau new normal, masa pandemi COVID-19 di lingkungan Bandar Udara Fransida Maumere, kita tetap bekerja seperti biasa sebelum pandemi. Produktivitas kita tetap, karyawan tetap bekerja, karena dari semua karyawan kami yang bekerja itu tidak ada yang terkena COVID. Jadi dengan mitra kerja juga kita hubungannya masih bagus, seperti dengan BMKG, Airnav, dan operator atau maskapai yang bekerja di sini di Fransida Maumere, yang melayani Fransida Maumere. Terkait dengan masa new normal, aktivitas penerbangan sudah mulai bergairah, sudah mulai katakanlah mengarah kepada normal, walaupun pada hari-hari tertentu beberapa rute itu di-cancel karena penumpangnya tidak ada. Contoh misalnya untuk Wings Air sudah 1 minggu ini sih kembali ke jadwal semula sebelum pandemi, Namun kami informasikan untuk rute ke Denpasar, ya, mereka masih belum melayani mengingat persyaratan di Bali cukup ketat, gitu, sehingga penumpang masih kurang untuk ke Bali. Untuk itu Wings masih belum melayani rute ke Bali. Jadi yang mereka layani yang intens itu, yang lancar itu adalah Ujung Pandang, Maumere, Labuan Bajo, Maumere, Ujung Pandang. Itu penumpangnya, apalagi yang dari Ujung Pandang atau Makassar, itu cukup banyak penumpangnya. Itu load faktornya bisa di atas 70%. Load faktornya, ya. Yang penerbangan pagi itu yang nyampe di sini jam 7, itu bisa 70% penumpangnya datang dari sana, dari Makassar ke Maumere. Demikian sebaliknya, demikian juga di atas 70% penumpang. Nah, nanti sekitar jam 14 waktu Indonesia bagian tengah, kita melayani yang rute dari Kupang. Nah, dari Kupang memang ya cukup tinggi lah. Maklum karena Kupang itu ibu kota provinsi, aktivitas pemerintahan, aktivitas dunia usaha juga cukup sudah mulai sibuk lah, seperti itu. Sehingga penumpang yang ke Kupang sudah hampir mencapai 90-an% load faktornya untuk Wings, ya. Tapi kalau untuk Nam Air itu kan menggunakan pesawat Boeing 737 seri 500. Dia kapasitasnya lebih banyak penumpangnya. Terus sementara ini mereka belum menggunakan schedule sebelum pandemi. Mereka setiap 2 minggu mengajukan slot time masa pandemi. Mereka itu rutenya Labuan Bajo, Maumere, Kupang, kemudian pada saat tertentu Kupang, Maumere, Waingapu, balik ke Kupang lagi, kemudian nanti pulangnya juga gitu, Kupang, Waingapu, Maumere, Kupang, nanti besoknya lagi Kupang, Maumere, Labuan Bajo, kemudian dari Labuan Bajo dia ke Denpasar, ya Pak ya? Ke Denpasar. Nah, itu untuk Nam Air masih menggunakan slot time pandemi, belum yang normal sebelum pandemi. Nah, untuk Transnusa ini selama 4 hari ini, ya, 4 hari ini, baru sekitar 4 hari inilah dia aktif untuk terbang. Dia masih menggunakan rute Kupang, Maumere, Kupang. Jadi ke Makassarnya belum. Nah, tadinya kan dia punya izin rute Kupang, Maumere, Makassar, Kupang, Maumere. Tapi mungkin demand-nya masih sedikit, sehingga dia lebih serius untuk melayani penumpang Kupang, Maumere, Kupang. Itu tiba di Maumere sekitar jam 9-an gitu. Jadi 3 flight atau 3 operator ini seperti Wings sudah kembali ke schedule normal. Hanya saja catatannya untuk ke Denpasar dia belum terbang. Mengingat penumpang untuk ke Denpasar masih sangat sedikit karena di sana persyaratan cukup ketat, harus swab. Kalau untuk Nam Air masih menggunakan izin rute yang slot time-nya yang pandemi, jadi seperti charter gitu Pak, seperti charter gitu. Jadi tapi kalau untuk berjadwal dia belum. Dia kan jadwal awalnya sebelum pandemi itu Denpasar, Maumere, Kupang, Maumere, Denpasar, itu dulu.
Nah, di masa new normal ini dia masih terimbas dengan pandemi COVID itu. Ya mungkin seperti tadi penumpang mengis juga, bahwa untuk ke Denpasar masih sangat sedikit penumpangnya, sehingga dia menggunakan izin charter gitu. Charter, jadi slot time-nya slot tempat insidentil lah gitu. Dia per 2 minggu dia ajukan, per 2 minggu lagi dia ajukan gitu. Nah, itu kalau untuk rute. Dan untuk jumlah penumpang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang paling banyak itu 2 rute, yaitu pertama rute ke Kupang. Itu demand-nya sampai, kalau untuk ATR 72 itu bisa sampai ya di atas 60 orang lah, 60 orang, rata-rata 60 orang ke Kupang. Tapi kalau ke Makassar itu bisa 5 penumpang. Ya seperti itu Pak untuk kalau aktiviti di sini. Pelayanan di bandara terkait dengan protokol kesehatan, kita masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kantor pelabuhan juga, Kesehatan Pelabuhan KKP juga. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, setiap penumpang yang tiba di Maumere itu didata, khususnya masalah HAC-nya itu, HAC-nya itu mereka minta. Walaupun misalnya pergerakan penumpangnya sesama di NTT tetap mereka minta. Mereka data, dan terkait dengan protokol kesehatan, ya penumpang yang mau berangkat seperti biasa kita anjurkan cuci tangan dulu, barang-barangnya disemprot pakai disinfektan, kemudian cek suhu tubuh, kemudian HAC-nya diminta gitu, nanti di-stempel oleh maskapai, nanti di bandara yang tiba juga diminta sama petugas kesehatan di mana tujuannya. Itu untuk yang berangkat. Untuk yang datang ya seperti biasa, turun dari pesawat seperti kita lihat, kita menyediakan ada sekitar 6 tempat cuci tangan di pinggir apron di sisi udara. Setiap tiba penumpang kita wajibkan untuk cuci tangan dulu. Barang yang dia bawa, baik itu dari cabin ataupun baggage, itu disemprot dulu sama petugas kita. Kemudian kita arahkan ke petugas dinas kesehatan untuk didata. Itu kalau protokol kesehatannya sih kita awasi dengan ketat lah. Posko kesehatan. Ada poskonya di pintu masuk terminal kedatangan. Di situ setiap harinya ada sekitar 9 orang, rata-rata katakanlah 6 orang petugas dinas kesehatannya yang siap melayani penumpang. Itu harus, nggak bisa nggak, karena di sana banyak yang jaga, ada dari Polri, ada dari Aviation Security dari petugas kita, dan ada dari gugus tugas kabupaten. Itu kalau kita lihat di depan pintu itu ada 2-3 orang yang jagain supaya penumpang tidak boleh ada yang lolos. Ya, jadi sejak dibukanya new normal sejak tanggal 15 ya. Memang di hari-hari keempat atau katakanlah sekitar tanggal 19 itu memang masih penyesuaian lah, penumpang masih sekitar 10 orang, 15 orang gitu ya. Tapi 3-4 hari ini ya kita lihat ramai sekali itu. Jadi kelihatannya aktivitas ekonomi di Kupang juga sudah mulai hidup gitu, bergairah. Kemudian ke Makassar pun saya lihat tuh ya banyak yang wira swasta juga yang datang ke sini itu dari penampilannya gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertahan seperti ini. Melonggarkan lagi, kita kembali ke dulu, dibuka rute ke Denpasar sehingga lebih banyak lagi orang dari Denpasar ke sini atau dari sini ke Denpasar gitu. Khususnya turis-turis itu. Ya, terus udah pada lari semua dari Flores, udah pada pulang mungkin ya. Masih trauma kayaknya gitu. Itu saat ini yang berjadwal itu hanya 3 operator. Tadi 6 Air, Wings Air dan Transnusa. Transnusa tapi baru aktif sekitar 1 minggu. Awal dulu. Iya. Kepada penumpang, pengguna transportasi udara, ya kami berharap untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Kalau memang sakit, ya sebaiknya jangan bepergian. Takutnya dia positif COVID akan menularkan sesama penumpang yang ada di pesawat gitu. Sebaiknya menunda dulu. Tapi kalau memang terpaksa, melapor ke petugas kesehatan. Dan kedua, bagi penumpang yang walaupun dia tidak ada indikasi sakit, sebaiknya ya memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker. Dan yang kedua ya hindarilah kerumunan. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Seperti di sini kita siapkan selalu tempat untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Demikian yang bisa kami harapkan kepada pengguna transportasi udara untuk tetap menjaga kesehatan agar tingkat penyebaran COVID-19
secara khusus di NTT ini bisa makin kita kecilkan.